Ya, selamat datang di channel infrastrukturku, di mana di channel ini aku bakal bahas berbagai macam hal tentang bangunan dan segala macam hal yang berhubungan dengan infrastruktur. Untuk channel ini targetnya ini adalah orang awam, ya supaya mereka itu nggak buta-buta amat tentang hal bangunan ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan target utamanya itu bukan orang-orang yang sudah ahli di bidang bangunan ataupun infrastruktur. Karena di channel ini gue pengen gak ada perhitungan yang rumit yang membuat orang-orang itu males untuk belajar. Di sini gue pengen semua itu santai. Di video gue kali ini gue mau bahas salah satu material. Nah, material ini salah satu material favorit nomor 1 nih setahu gue di Indonesia. Apalagi kalau bukan barbang beton. Sayangnya di Indonesia ini, terutama untuk orang-orang awam, biasanya mereka tahu beton itu ya semen gitu. Padahal bukan, tapi bukan berarti 100% mereka salah ya. Soalnya semen ini adalah salah satu penyusun dari beton itu sendiri. Terus penyusun beton itu apa aja bang? Jadi beton itu disusun oleh beberapa material, contohnya semen, air, dan agregat. Mungkin lu udah pada tahu ya kalau untuk masalah semen sama air itu udah familiar. Tapi kalau agregat, nah lo bingung kan lo? Jadi agregat itu dibagi menjadi dua. Ini gue jelasin secara umum aja. Ada agregat halus dan ada agregat kasar. Nah, untuk contohnya, agregat halus ini ada pasir. Tahu kan lo? Pasti tahu dong. Dan untuk kasar ini ada kerikil. Jadi udah nggak ada masalah lagi kan untuk agregat ini. Jadi untuk definisi beton itu sendiri adalah campuran dari semen, air, agregat. Agregat itu ada agregat halus dan agregat kasar, itu disebut dengan beton. Tapi sebenarnya untuk campuran material tersebut punya nama sendiri. Contohnya kalau lu nyampurin semen dan air, itu akan membentuk yang namanya pasta semen. Kenapa dinamain dengan pasta? Karena tekstur dari pasta semen ini halus banget, mirip dengan pasta. Biasanya digunain untuk finishing atau contohnya acian dinding. Kalau lu nyampurin semen, air, dan pasir, itu akan membentuk yang namanya mortar. Nah, mortar ini punya tekstur yang cukup kasar, ya karena campurannya ini ada pasir. Dan biasanya digunakan untuk plesteran dari dinding. Nah, biar di sini lu nggak bingung, bakal gue gambarin. Ini contoh gambar potongan melintang dari pasangan batu bata. Nah, biasanya pasangan batu bata ini dilapisi oleh plesteran nih dari mortar yang cukup tebal. Dan selanjutnya bakal dilapisin oleh acian yang permukaannya itu halus dan baru udah dicat. Dari tadi kita ngomongin beton, tapi kalau ada yang nanya, beton itu untuk apa sih bang? Pusing, sebenarnya banyak banget nih fungsinya. Contohnya untuk mengembangkan jalan, gedung-gedung tinggi yang sering lo lihat, bahkan rumah lo. Dan ada juga nih jembatan yang terbuat dari beton. Dan sebenarnya bukan itu aja, masih banyak banget nih yang lain. Dan pastinya gue nggak bisa sebutin semuanya. Oke, sebelum lebih jauh membahas beton, gue pengen kasih tahu dulu nih dari penjelasan tentang tegangan. Biasanya dilambangin sama sigma, di mana P itu gaya dan A itu adalah luas. Terus kalau definisi tegangan itu apa bang? Jadi tegangan ini adalah reaksi dari material nih kalau lu beri gaya. Ya gampangnya ya tahanan bahan terhadap gaya luar gitu. Contohnya di sini gaya luarnya ada gaya tekan dan gaya tarik. Contohnya gini, misal gue punya beton, bentuknya tabung, terus beton ini gue kasih gaya tekan nih di kedua sisinya. Maka material beton tersebut akan mengalami yang namanya tegangan tekan. Tapi kalau gue kasih gaya tarik gitu di kedua sisinya, maka material beton tersebut akan mengalami namanya tegangan tarik. Nah, karena adanya tegangan, maka beton ini kemungkinan akan mengalami yang namanya regangan juga. Wah, regangan ini apaan bang? Jadi regangan ini adalah deformasi suatu benda gitu, perubahan bentuk yang diakibatkan oleh adanya tegangan. Contoh gampangnya gini dah, misal gue ada beton nih, tingginya ini 30 cm, terus gue beri gaya tarik. Nah, beton ini berubah nih ukurannya dari 30 cm jadi 35 cm. Artinya beton ini meregang sebesar 5 cm gitu.
Dari tadi kita ngomongin beton, berarti beton itu bagus banget ya Bang ya? Ya nggak juga sih, karena menurut gue semuanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, termasuk juga beton. Contohnya gini, misal gue punya beton bentuknya tabung, dan beton ini bakal gue beri gaya tekan di kedua sisinya. Ya beton itu bakal baik-baik aja gitu, bakal oke-oke aja, masih kuat gitu. Contohnya gaya tekan ini sebesar 100 kilo. Tapi kalau gue kasih beton ini gaya tarik dengan gaya yang sama, yaitu 100 kilo, ya beton ini bakal hancur gitu. Artinya beton ini payah dalam menahan gaya tarik. Terus bakal muncul nih pertanyaan di kepala lo, seberapa besar sih kuat tekan beton itu? Atau seberapa kuat sih beton itu? Menurut gue jawabannya tergantung. Kenapa tergantung? Karena kuat tekan beton itu bisa didesain cuy. Nah, untuk kuat tekan beton itu dilambangin sama dua kata, Fc aksen dan K. Nah, biar gampangnya di sini bakal gue contohin. Misal gue punya beton bentuknya tabung dengan kekuatan tekan itu 20 MPa. Nah, kalau gue kasih gaya tekan 10 MPa, beton itu gimana? Ya beton itu masih oke-oke aja sih, masih kuat gitu nahan beban. Tapi kalau gue ganti gaya tekannya ini sebesar 30, maka beton itu akan mulai retak dan bakal hancur. Karena kenapa? Karena kuat tekannya itu cuma 20 MPa cuy. Terus apa bedanya bang, Fc aksen sama K? Jadi bedanya yang pertama itu dari satuan. Kalau Fc aksen itu pakai MPa dan kalau K itu pakai kilo per sentimeter persegi. Dan perbedaan kedua yaitu dari bentuk benda ujinya. Kalau lu pakai parameter Fc aksen, maka bentuk benda ujinya itu beton dalam bentuk tabung. Biasanya ukurannya ini adalah 15 x 30 cm, di mana 30 cm itu adalah tinggi dari betonnya itu dan 15 cm adalah diameternya. Kalau lu pakai parameter K, maka bentuk benda ujinya yang harus dibuat itu yaitu beton dalam bentuk kubus, di mana setiap sisinya itu punya ukuran 15 cm. Walaupun Fc aksen dan K ini punya nilai yang berbeda, tapi mereka ini punya kesamaan, yaitu setiap kenaikan nilai atau angka dari masing-masing parameter ini punya arti yang sama, yaitu jika semakin tinggi nilainya, maka makin kuat juga nih. Jadi beton itu makin kuat tekannya makin tinggi apa makin bagus bang? Sayangnya enggak juga sih, soalnya semakin kuat tekan beton itu makin tinggi, maka beton itu akan bersifat getas gitu, dan sebaliknya. Nah, terus getas sama ductile itu apa sih bang? Jadi gampangnya gini dah, kalau lu ingat getas, berarti lu harus ingat yang namanya kerupuk gitu. Misal lu punya kerupuk terus lu beri gaya tekan gitu, dia nggak meregang dulu, tapi langsung hancur kan, ringkih banget gitu. Nah, kalau ductile, jadi misal gue punya beton, nah beton ini gue tarik nih di kedua sisinya, maka beton itu akan deformasi dulu nih, meregang dulu makin panjang, baru udah dia retak-retak dan hancur. Jadinya bagusan yang mana nih, getas atau ductile? Ya jawabannya tentu aja ductile dong, karena masih ada waktu gitu, yaitu waktu sebelum beton itu hancur. Dan sifat ductile itu fatal banget nih. Contohnya gue punya gedung, nah gedung ini kalau lu kena gempa, gedung ini bakal retak-retak dulu gitu, mengalami deformasi dulu, jadi penghuninya ini bisa selamat gitu. Nah kalau getas, lu bayangin aja gue ada gedung terus kena gempa gitu, dia langsung hancur gitu, bahaya banget ini. Jadi penghuninya ini bisa-bisa nggak selamat. Dan asal tahu, beton itu di zaman dulu disebut dengan batu cair. Kenapa disebut dengan batu cair? Jadi nama ini bukan sekedar nama, ini ada alasannya. Karena beton kalau sebelum kering, dia akan berbentuk cair. Tapi kalau udah keras atau udah kering, ini bakal keras banget nih kayak batu. Dan ini merupakan keunggulan dari beton itu sendiri. Dan pertanyaannya, kok bisa ya bang beton kayak begitu? Nah, kenapa beton itu bisa keras? Apakah gara-gara air yang menguap dari beton? Ternyata bukan itu penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah karena ada proses hidrasi yang terjadi, yaitu reaksi kalau lu nyatuin semen dan air. Misal lu punya semen, terus lu campuri dengan air, nah campuran ini bakal menghasilkan suatu panas. Nah panas ini yang akan membantu beton dalam mengalami kekerasan. Nah kalau kita ngomong hidrasi, jadi hidrasi ini sebenarnya bertahap gitu. Misalnya gue pengen buat betonnya ini misal gue buat dengan kuat tekan 20 MPa. Jadi apakah 1 jam langsung 20 MPa gitu kekuatannya? Sayangnya enggak gitu.
Jadi beton mencapai kekuatan yang diinginkan itu yaitu 99% selama 28 hari. Pasti ada yang nanya nih, kok sampai 99% doang gitu, nggak 100%? Kenapa segitu gitu? Ya karena kelamaan cuy nunggunya. Jadi beton ini dari hari pertama sampai ke 20 hari ini perkerasan ini signifikan nih perubahannya. Misal di hari pertama ini baru 16% kekuatannya, dan di hari ketiga 65%, di hari ketujuh ini udah 90%, dan di hari ke-28 nah baru sudah 99%. Dan kalau kepengen ke 100% ini bisa lama banget, sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue tentang pengenalan beton ini. Semoga lo itu bisa paham dan harus udah oke lah ya.